Shalom, selamat morning, good pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari dengan meminta petunjuknya dalam doa dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, tempat kami berharap dan berserah. Pagi ini kami datang sujud sembah di hadirat-Mu yang kudus, menaikkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang malam ini, sampai kami bangun pagi hari ini untuk kembali beraktivitas. Iya Bapa, melalui firman-Mu, berikanlah kami petunjuk di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah berhentilah marah. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 5-9. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudaraku, dalam kutipan firman Tuhan, pemazmur mencatatkan kata marah secara berulang-ulang. Dan apa yang dicatatkan oleh pemazmur sesungguhnya mencerminkan pergumulan hati yang ia alami juga. Mengapa sang pemazmur menyuruh kita untuk meninggalkan panas hati? Kemarahan yang terus dipendam sewaktu-waktu dapat meledak, membuat kita tidak dapat berpikir secara sehat, sehingga tindakan yang kita lakukan karena luapan emosi pun dapat memberikan akibat yang buruk. Saudaraku, mengapa kita larut dalam kemarahan? Mungkin saja karena luka masa lalu, di mana kita pernah diperlakukan secara tidak adil sehingga kita merasa perlu bertindak untuk mendapatkan keadilan bagi diri kita. Atau kita merasa dikhianati orang yang padahal kita pernah tolong. Apalagi kehidupan orang yang mengkhianati kita itu justru baik-baik saja, sehingga kita menjadi panas hati. Akibat hati yang penuh amarah, damai sukacita menjadi hilang. Saudaraku, kemarahan dan keirihatian bagaikan dapat digambarkan seperti sel kanker yang menyebar dan merusak organ-organ tubuh. Jika semakin dipendam dan dibiarkan, lama-kelamaan akan semakin menjalar, sehingga damai sejahtera dan sukacita di hati pun pudar. Secara jasmani, ketika emosi terus menguasai dan mengganjal, makanan yang paling nikmat pun terasa tidak enak, dan tidur pun tidak akan pernah terlelap. Sang pemazmur mengingatkan bahwa kemarahan yang menguasai dan yang terus dibawa-bawa sesungguhnya malah menjerumuskan kita pada kejahatan. Contohnya di jalan raya, mungkin saat berkendara tiba-tiba saja kita disalip oleh pengemudi lain. Mungkin kita bisa spontan mengeluarkan kata-kata kasar dan makian. Dan jika amarah kita meluap tidak tersalurkan, rasa ingin membalas timbul. Mungkin balap-membalap dan kejar-mengejar di jalan raya pun tidak terelakkan. Saling pepet-memepet dan berlanjut kepada perdebatan mulut yang bahkan bisa berlanjut sampai kepada perkelahian. Semua ini terjadi karena luapan emosi dan karena kemarahan yang menguasai pikiran kita. Saudaraku, untuk menguasai kemarahan, sang pemazmur telah mengingatkan kepada kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayakan kepadanya. Apakah maksudnya menyerahkan hidup dan mempercayakan segala tindakannya terhadap kita? Artinya, kita tidak lagi berkuasa atas diri kita. Biarlah Tuhan yang mengatur segala sesuatu di dalam hidup kita, baik dalam menahan emosi, baik dalam menguasai diri. Kita tidak bisa langsung untuk bertindak sendirian walaupun kita disakiti. Karena kalaupun kita membiarkan emosi kita dipuaskan, pasti tidak akan menyelesaikan masalah, malah seringkali memperburuk situasi. Dan tanpa sadar, perkataan yang dilontarkan dalam kemarahan itu bagaikan pisau yang menusuk, menyakiti hati orang. Kita
akan bertindak seolah kita berada dalam posisi Tuhan yang berhak memberikan hukuman. Saudaraku, justru saat kita dapat menenangkan diri, mempercayakan segala sesuatunya ke tangan Tuhan dan taat, serta menyadari bahwa pembalasan adalah hak Tuhan, maka di saat itulah justru Tuhan akan bekerja. Sang pemazmur juga menegaskan bahwa Tuhan akan membawa damai sejahtera kepada siapa saja yang berpengharapan dan akan menopang mereka yang mempertahankan kebenaran. Karena itu, jangan sampai janji-janji Tuhan terhalangi oleh sulutan emosi yang tidak terkendali. Marilah kita dapat saling mengingatkan agar tidak terpancing bujukan dosa melalui kemarahan dan panas hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa meminta kekuatan bagi setiap jemaat-Mu yang dengan setia mencari wajah-Mu, agar kami dapat dengan sepenuh hati menyerahkan diri kami kepada otoritas-Mu. Kuatkan setiap jemaat-Mu untuk melangkah, juga untuk menghadapi setiap pergumulan, tantangan, dan masalah. Ajar kami ya Bapa, untuk melihat bahwa kekuatan kami hanya bersumber kepadamu, sehingga takut dan gentar tidak membuat iman kami menjadi kecil dan goyah. Tetapi biarlah kami semua menjadi umat yang semakin mengasihi-Mu. Berkatilah ya Bapa setiap jemaat-Mu hari ini. Biarlah kemenangan selalu menantikan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.